Hai The Bridge, welcome to ECC Online Service. Saya senang banget kamu join ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan semua teman-teman menyiapkan catatan. Karena saya yakin mencatat itu hal yang penting buat kita semua, betul? Dan pastinya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya hari ini pasti akan ada hal yang luar biasa untuk kita semua. Yuk sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati, pikiran, tubuh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan nyatakan hal yang mau Tuhan nyatakan buat kami, setiap kami pribadi yang ada di kesempatan ini. Dan kami berdoa, hari ini kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa dan mengubahkan hidup kami. Thank you Lord, ini kami The Bridge, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. The Bridge, let's enjoy the service. By your perfect promise, I won't
set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Whoa, I put my faith in you, Jesus. You are my hope. You're my hope, the one I hold on to. Yes, Jesus, Jesus, you are God. Hallelujah. We're holding on to you, Jesus. You are my God. You are our God. We are holding on to you, God. Kami berpegangan erat kepada satu nama yang adalah Yesus. Oh Yesus, kami sembah Kau. Kami cari wajah-Mu. Kami hampiri Engkau. Jesus, you are our God. Mari menghampiri Yesus hari ini dimanapun kau berada. Let's position our heart to love Him, to worship Him. Jesus, Jesus.
kami sembah hari ini. We want to remember. Kami gak mau lupa bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup. Dan kami bersyukur kami boleh menyembah, kami bisa menyembah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup. Bersyukur kami bisa experience Jesus, Kau Tuhan yang hidup dalam hari-hari kami, dalam hidup kami. Dan Kau menghidupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan seperti Engkau. Thank you Jesus. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. He's able. Amin. Well, semua bisa merasakan hadirat Tuhan hari ini. Good. I also feel the presence of God today. Dan the presence of God ada waktu ada korban di rumah Tuhan. And that's mean hari ini ada orang-orang yang menjadikan dirinya korban untuk ibadah ini bisa dinikmati sama banyak orang. Siapa mereka? We proudly call them volunteers. So let's appreciate them dengan mengucapkan thank you volunteers. Ayo penuhi kolom chat. Okay, so another thing that makes us excited is you. Yes, it's you. Kamu yang pertama kali datang dan join di ibadah ini. Kamu mungkin baru join di ibadah hari ini, tapi kita mau kenal banget sama kamu. So guys, show them how we welcome people in our family. 1, 2, 3. Welcome home. So, after the service, please click Newcomers Lounge di ecc.church.online. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada Brave Woman. So untuk semua wanita come to this event hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 10 pagi via Zoom, oke? So mark up your calendar. Yang kedua ada ECC Global Empower Class. Wow, ini di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 2 siang. Pastikan teman-teman ikut. Apalagi teman-teman yang udah ikut kelas Encounter, kalian wajib ikut ini karena akan ada pemulihan di sana. Dan yang ketiga ada Home Cell Movement di hari Selasa 6 April 2021 jam 7 malam untuk home leader dan zone leader dan leader-leaders yang ada di Home Cell. Well, itu pengumuman hari ini. Semua pendaftaran dan informasi dapat diakses di web ecc.church.online. Sekali lagi, ecc.church.online. Well, it's offering time. Well, bulan ini kita banyak bicara soal injustice ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan Dia mau kita berlaku adil termasuk dalam keuangan kita. Kita bisa lihat itu di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Bilang kayak gini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So, dari ayat ini kita bisa lihat hal yang menarik bahwa segala hal yang ditabur selain kepada Tuhan, endingnya itu kebinasaan. Masa sih kok? Masa semuanya endingnya kebinasaan? Yes, daging itu bicara soal semua hal yang sifatnya sementara. Misal ya, kalau teman-teman suka fashion dan kalian pasti beli baju atau apapun yang berbau fashion. Nah, baju itu pasti lama-lama belel dan robek, bener gak? Akhirnya binasa. Yang kedua, kalau kalian suka gadget, pasti ada masanya gadgetnya rusak atau harus diganti. Bener gak? Dan kalau misalnya kalian, enggak kok, saya mah gak suka belanja, saya sukanya nabung. Bahkan kalau kalian tabung uang kalian, teman-teman pasti kenal yang namanya inflasi ya. Teman-teman pasti kenal bahwa namanya mata uang itu pasti akan menurun nilainya. So,
Jadi benar kata Alkitab, semua taburan yang bukan ke Tuhan itu akhirnya binasa. Tapi kalau hari ini teman-teman kasih persembahan dan mengembalikan perpuluhan, kalian lagi menabur ke Tuhan. Pasti ada pekerjaan Tuhan yang diperbesar dan diperluas. Bahkan itu akan berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan ayat ini bilang kamu akan menuai hidup dari apa yang kamu tabur. So, mari menjadi adil dalam keuangan kita kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang merupakan bagiannya Tuhan. Oke, semuanya mengerti? Amin. Siap memberi? Let's pray. Kami hari ini mengucap syukur karena kami tahu bahwa kami perlu berlaku adil dalam keuangan kami. Kami mau mengembalikan bagiannya Tuhan. Bahkan hari ini kami mau menabur benih kami di ladang yang subur di gerejanya Tuhan. So kami memberkati persembahan kami biar ini berlipat kali ganda. Dan bahkan ini bisa memperluas kerajaannya Tuhan. Thank you Lord in Jesus name. And everybody say amen. Amen. So selamat memberi. Di layar teman-teman sekarang udah ada nomor rekening untuk isi Bandung, Jakarta, dan Sydney. Dan teman-teman juga bisa men-scan QR code untuk mempermudah transaksi teman-teman. Kita nggak mau menghalangi teman-teman untuk memberi. Oke, thank you for giving generously. Well, the next speaker is the man of strategy. Oke, kalau kita di hari ini diberkati sama data yang rapi dan akurat, ini adalah orang behind that great word. So, he is the leader and the zone pastor dari Love Zone and a proud daddy. Okay, so please welcome Bang Johnson. Hai The Brits, how are you? Saya berharap kalian tetap excited dalam menjalani hidup kalian ya. Nah, minggu lalu Pastor Winston share hal yang bagus banget tentang ketidakadilan. Sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap orang lain, kita perlu berpikir dan melihat. Bahkan kita didorong untuk menjadi lebih peka untuk melihat ketidakadilan di sekitar kita tentang orang lain. Nah, hari ini masih dengan tema Do Something, saya mau kasih judul share saya hari ini, Tuhan tetap bekerja. Oke, kalian siap? Nah, tapi sebelum kita mulai, mari siapkan catatan kalian. Kenapa kita perlu mencatat? Karena otak kita terbatas untuk mengingat banyak hal. Saat kita mencatat, kita bisa membacanya lagi, merenungkannya lagi. Bahkan, bahan ini juga akan didiskusikan bareng di home cell. So, jangan lupa juga untuk minggu ini tetap excited datang ke home cell. Bawa teman-teman barumu untuk bisa sama-sama belajar. Oke. Nah, hari ini saya mengawali tentang sebuah hal yang menarik. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa hampir segala sesuatu yang kita beli, produk yang kita beli, memiliki label peringatan? Nah, tapi jika kamu seperti saya, kamu mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, label itu ada untuk sebuah alasan. Kadang label itu bisa membantu, tapi di lain waktu mereka juga justru membuat kita bertanya-tanya ya, siapa sih yang membeli produk ini? Nah, saya ada sebuah contoh peringatan. Ini adalah sebuah baju, iyalah ya ini baju. Nah di baju ini ternyata benar. Saya coba cek, ternyata benar ada label peringatannya. Di sini ada beberapa gambar, ada gambar 40 derajat gitu ya, ada gambar segitiga. Mungkin kalian nggak bisa lihat, nanti akan muncul di layar kalian. Ada gambar setrikaan. Nah bahkan karena saya nggak tahu artinya, tapi di situ ada juga tulisannya gini, or give it to your mother. She knows how to do it. Bener gak? Lucu banget ya. Jadi bajunya bilang, peringatannya bilang bahwa kasih aja sama nyokap lu deh, dia tahu gitu. Nah, lucu memang, tapi yang lebih lucu lagi kalau dipikirkan adalah dari mana asal label peringatan ini ya. Saya tidak tahu tentang kamu, tapi buat saya berpikir bahwa ternyata saya melewatkan sesuatu selama ini. Banyak banget produk yang saya beli,
Saya nggak pernah tuh memperhatikan label itu ada sesuatu yang saya tidak lihat. Nah, di seri Do Something ini, kita sedang belajar berbicara tentang ketidakadilan. Maka dari itu, gini, jika keadilan adalah sesuatu yang benar, adil atau setara, lalu ketidakadilan adalah kebalikannya. Maka dari itu, saat kita berbicara tentang ketidakadilan, kita sedang berbicara tentang sesuatu di dunia kita yang tidak benar, tidak adil, dan tidak setara. Sama seperti ilustrasi tadi, jika kita menganalogikan ketidakadilan adalah baju tadi, maka akan ada label peringatan. Dan label peringatannya adalah akan membuat kamu mengajukan pertanyaan yang sulit. Sekali lagi, akan membuat kamu mengajukan pertanyaan yang sulit. Ini yang saya maksud. Melihat ketidakadilan dapat membuat kita mempertanyakan banyak pertanyaan. Baik tentang ketidakadilan itu sendiri, atau kita mempertanyakan Tuhan yang seharusnya berkuasa atas dunia. Dan di mana ini terjadi. Mungkin kamu melihat sebuah ketidakadilan di dunia dan kamu bertanya-tanya seperti ini. Kenapa orang itu tega mengatakan itu? Kenapa papanya bisa setega itu sama dia? Kenapa keluarganya bisa broken padahal dia anaknya baik? Kenapa tidak ada seorang pun melakukan sesuatu tentang hal ini? Mengapa tidak ada yang menolong mereka? Atau mungkin kamu sudah sampai di pertanyaan yang lebih sulit lagi tentang ketidakadilan. Sebuah pertanyaan yang rasanya susah untuk dijawab. Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu tentang hal ini? Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu tentang hal ini? Nah, mungkin di antara kalian ada yang merasa shock ya ketika saya ngomong ini. Kayaknya kenapa ya si Bang Jansen bisa mempertanyakan Tuhan? Bukankah dia adalah Tuhan? Dia dapat melakukan sesuatu. Atau mungkin kalian ada yang seperti ini sebagian. Benar banget Bang, itu yang selama ini saya tanyakan. Itu yang selama ini saya pikirkan juga Bang. Kamu mungkin merasa lega ketika Bang Jansen akhirnya memikirkan hal itu atau menanyakan hal itu. Atau mungkin ada sebagian dari kalian berpikir bahwa ini adalah alasan kamu masih tidak yakin tentang Yesus. Kamu tidak dapat membayangkan dirimu sendiri menjadi pengikut Yesus yang dia bahkan tidak melakukan apa-apa saat ada sesuatu yang tidak adil. Kamu punya Tuhan yang seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kenapa kita bertanya? Kenapa kita bertanya? Pasti karena itu mengganggu kita. Lagi pula, bagaimana mungkin Tuhan yang baik membiarkan semua ini terjadi? Hal-hal yang tidak baik, ketidakadilan, contohnya perdagangan manusia, kemiskinan, atau rasisme gitu ya, broken home, ada teman-teman kita yang sakit parah padahal dia baik-baik aja sebelumnya, kekerasan terjadi di rumah, atau banyak hal. Seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Nah, tentu kita tidak perlu menebak-nebak atau berasumsi di mana Tuhan saat semua ini terjadi. Benar nggak sih? Contoh di pandemi ini, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan seperti tidak melakukan sesuatu buat keluarga saya? Kita tidak perlu berasumsi, kita cukup lihat kepada Yesus. Yesus adalah anaknya. Dan Yesus merupakan jalan terbaik untuk kita melihat seperti apa Tuhan itu. Hari ini kita akan melihat dari sudut pandang Matius. Kitab Matius, kitab yang ditulis oleh salah satu pengikut dan teman terdekat Yesus. Matius bergaul dengan Yesus dan mengenal Yesus. Nah, mungkin itu yang menjadi alasan ya, kenapa Matius menulis ini. Nah, dia katakan, Matius tulis di Matius 9 ayat 35, kalian boleh baca. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengajar, menyembuhkan, menolong orang saat dia membagikan pesan tentang seperti apa kerajaan Allah. Jadi dia berbicara tentang hal-hal seperti ini. Contohnya, orang buangan yang dicintai, para budak yang dibebaskan, yang tertindas diselamatkan, yang lapar diberi makan. Nah, dengan kata lain, kalau kita pelajari tentang Yesus, dia sedang berbicara tentang keadilan. Kemanapun Yesus pergi, Yesus punya sesuatu untuk dikatakan dan dilakukan tentang orang-orang yang diperlakukan tidak adil atau dengan cara yang tidak benar. Bahkan Matius melanjutkan di Matius 9 ayat 36. Ketika dia melihat kerumunan, dia mempunyai belas kasihan kepada mereka karena mereka kebingungan dan tidak berdaya seperti domba tanpa pengembala. Saya mau garis bawahi dengan belas kasihan. Yesus mencontohkan kepada kita seperti apa Tuhan ketika berbicara tentang ketidakadilan.
Nah, pertama-tama Yesus mencontohkan seperti apa Tuhan itu. Yang pertama adalah Yesus melihat. Dia melihat ketidakadilan. Dia melihat setiap luka. Dia melihat setiap kehancuran. Saya percaya Yesus bukan buta. Tuhan tidak buta, dia melihat. Bahkan, dia tidak cuma melihat. Yesus peduli. Itulah yang seperti apa saya dikatakan sebelumnya tentang belas kasihan. Nah, maka dari itu, jika kamu pernah bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu untuk keadilan? Ternyata sebelum Yesus ada seorang nabi yang Tuhan suruh untuk perkatakan tentang ketidakadilan ini, yaitu Nabi Yesaya. Firman-Nya di Yesaya 61 ayat 8. Dia bilang gini, bahwa sebab aku, Tuhan, mencintai hukum. Maka dari itu, kita tahu sekarang jelas bahwa Tuhan mencintai keadilan. Bahwa kita ngerti banget sekarang, Tuhan mencintai hukum. Oke, mengerti sih Kak? Ngerti sih, saya dapat poinnya. Tapi itu belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu tentang ketidakadilan di sekitar kita hari-hari ini? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak melakukan sesuatu di pandemi ini contohnya? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu terhadap keluarga saya, terhadap anak-anak komsel saya? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu terhadap teman saya yang sakit? Kenapa seakan-akan Tuhan diam aja? Kenapa dia tidak mengayunkan tongkat sihirnya atau melakukan mukjizat yang biasa dia buat, mukjizat yang biasa dia kuasai? Benar nggak? Pernah nggak berpikir seperti itu? Nah, cukup menarik. Tapi puji Tuhan, Matius memberikan kita petunjuk di ayat selanjutnya. Lihat apa yang Yesus katakan selanjutnya. Di Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, tabur tuai adalah istilah bertani. Dan itu adalah tipe pekerjaan yang sangat membutuhkan usaha. Kita tahu lah ya, nggak ada pertanian itu yang nggak butuh tenaga gitu ya. Maka dari itu, ketika Yesus melihat apa yang sedang terjadi, Yesus punya belas kasihan dan dia juga berespon dengan memberitahu kepada mereka bahwa pada waktu itu ini waktunya untuk bekerja. Kenapa Yesus ambil perumpamaan itu? Artinya ini waktunya untuk bekerja. Pesan yang sama juga buat kita. Ini waktunya untuk bekerja. Pada ayat di atas, Yesus berkata seperti ini. Ada banyak memang yang saya harus lakukan. Tetapi ada banyak ruang dan kesempatan untuk lebih banyak orang untuk bisa terlibat dalam pekerjaannya. Sekarang, biarkan saya membuat ini menjadi lebih personal buat saya dan kamu. Nah, bagaimana gini? Coba renungkan ini. Bagaimana jika Tuhan punya rencana untuk melakukan sesuatu tentang ketidakadilan? Tetapi bagaimana jika kita adalah rencananya? Justru kita adalah rencananya. Justru kamu adalah rencananya. Justru The Bridge adalah rencananya. Bagaimana jika mujizat yang ada di pikiran Yesus tidak membuat ketidakadilan hilang begitu aja? Bagaimana mujizat itu bukan seperti dulu ya, tiba-tiba makan bisa 5.000 orang. Bagaimana? Bukan itu mujizat sebenarnya. Melainkan saya dan kamu yang melakukan pekerjaannya untuk mengakhiri ketidakadilan, ketidakberesan, ketidaksetaraan, tapi atas nama Tuhan. Nah, menurut saya ini mungkin banget. Justru inilah alasannya seorang rasul namanya Rasul Paulus yang hidupnya diubahkan oleh Yesus menulis surat untuk jemaat mula-mula dan mengajar mereka seperti apa menjadi orang Kristen. Dia menggunakan kata ini untuk mengamarkan gereja. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 27. Dia bilang gini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paulus menggunakan ilustrasi tentang satu tubuh yang terdiri dari semua bagiannya. Meskipun tampaknya telinga tidak bergantung kepada jari kaki, tetapi seluruh tubuh bergantung pada setiap bagian untuk berfungsi sesuai dengan rancangan Tuhan. Hal yang sama, Tuhan merancang tubuh Kristus atau gereja untuk bekerja sama untuk membantu satu sama lain. Dan kita tahu bahwa gereja bukan gedung. Gereja adalah orangnya. Kamu adalah gereja, saya adalah gereja. Jadi, ketika kita berbicara tentang ketidakadilan, itu bukan berarti Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak peduli. Sebaliknya, Tuhan memanggil gereja, umatnya, untuk menjadi tangan dan kakinya di bumi ini. Atau dengan kata lain, God is doing something about injustice. Tuhan tetap bekerja, tetap melakukan sesuatu dalam ketidakadilan. Oke, sampai sini nangkep? Nah, mari renungkan ini. Tuhan
sedang melakukan sesuatu terhadap keluarga kita yang terkena musibah. Benar nggak? Ternyata Tuhan juga sedang melakukan sesuatu terhadap teman sekolah kita yang stres dan mau bunuh diri melalui kita. Tuhan juga sedang melakukan sesuatu terhadap anak-anak Komsel kita yang tiba-tiba papanya mau di PHK melalui kita. Tuhan sedang bekerja, sedang melakukan sesuatu terhadap anak rohani kita yang diperlakukan tidak adil melalui kita. Tuhan melakukan sesuatu melalui kita. Jika demikian, dari mana kita harus memulainya, Bang? Dari mana kita harus start? Nah, ini adalah beberapa langkah yang mungkin kita bisa ambil untuk memulainya. Nah, langkah pertama adalah mari ubah cara berpikir kita tentang ketidakadilan. Karena cara berpikir kita akan menentukan cara kita bertindak. Mungkin dalam hal memikirkan ini, mungkin ini waktu yang tepat untuk kita berpikir ulang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Coba renungkan sebentar. Apa ya artinya menjadi pengikut Yesus? Mungkin kamu berpikir pengikut Yesus adalah tentang menyanyikan lagu rohani, tentang muncul di gereja setiap hari, melayani Tuhan setiap hari, berdoa. Nah, itu baik banget. Tapi untuk mengikut Yesus dibutuhkan hal yang lebih besar dari semua itu. Mengikut Yesus berarti kamu mulai untuk melihat dunia seperti apa yang Yesus lihat. Kamu mulai memperdulikan apa yang Yesus pedulikan. Kamu memperlakukan orang lain dengan cara Yesus memperlakukan orang lain. Nah, mungkin kita tidak bisa mulai dengan hal yang besar hari-hari ini. Bang, saya kan masih mahasiswa, saya masih sekolah, saya belum bisa melakukan hal yang besar untuk mengubah dunia ini. Simple, mulai dari hal yang kecil. Mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Mulai dengan siapa kamu bisa jangkau. Mulai dengan siapa orang-orang yang bisa kamu berikan dampak. Selain dirimu, adakah orang lain yang kau pedulikan? Selain dirimu, adakah engkau peduli terhadap orang-orang di sekitarmu? Karena to know Jesus costs nothing. To serve Jesus costs something. But to follow Jesus costs everything. Dan kita bisa memutuskan hari ini, posisi kita di mana? Apakah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus, atau kita hanya sekedar menjadi pelayan, atau kita menjadi follower dari Yesus. Kita pengikut Yesus, yang artinya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Berikutnya, mari pikirkan ulang bagaimana Tuhan melihat orang-orang. Mungkin kamu berpikir bahwa Tuhan tidak peduli tentang beberapa orang. Jadi gini, Tuhan mungkin hanya Tuhan nggak peduli untuk semua orang. Tuhan hanya peduli untuk beberapa orang. Atau kamu mulai berasumsi bahwa Tuhan hanya menyukai orang-orang tertentu daripada orang lain. Kadang hal itu baik terjadi. Tetapi mari renungkan sekali lagi bahwa ternyata Tuhan mengasihi semua orang. Bahwa Tuhan menyukai semua orang. Kenapa dia rela mati di kayu salib? Karena tentu Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi saya, mengasihi kalian, mengasihi semua orang. Nah, mari pikirkan tentang hal itu. Nah, minta dia untuk membantu kita berpikir ulang lagi. Bahwa Tuhan, benarkah kamu mengasihi semua orang? Bahwa benarkah engkau peduli tentang luka dan ketidakadilan yang mereka alami? Minta Tuhan untuk bantu kita untuk bisa memikirkan hal itu. Berikutnya adalah pikirkan ulang tanggung jawabmu. Mari pikirkan ulang tanggung jawabmu. Saya mau bilang gini, bahwa apapun peranmu hari ini, apapun yang menjadi tanggung jawabmu hari ini, mungkin kamu sebagai mahasiswa, mungkin kamu sebagai seorang anak, mungkin kamu sebagai seorang pemimpin homesel, mungkin kau sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan. Saya percaya semua itu sudah didesain dengan sangat baik dan semua itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana melalui hidupmu untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menolong orang lain dimanapun engkau ditempatkan. Di lingkungan manapun engkau berada hari ini. So, saat engkau berada di lingkungan apapun, di keluargamu, itu Tuhan punya rencana untuk kau bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berikutnya, langkah kedua setelah tadi kita berpikir, berikutnya adalah mengubah cara kita bertanya. Begini, daripada kita bertanya di mana Tuhan, lebih baik kita mengganti pertanyaannya, tanya menjadi begini, di mana saya sekarang? Daripada saya sibuk mencari di mana Tuhan, kenapa nggak saya mulai bertanya, di mana saya sekarang? Di mana saya sekarang saat terjadi ketidakadilan? Nah, mungkin langkah selanjutnya untuk kamu adalah
memilih menjadi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia. Memohon kepada Tuhan untuk mulai menunjukkan kepada kamu, di mana ya Tuhan posisi saya untuk bisa mengupayakan keadilan di komunitas saya. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan di sekolah saya? Tuhan, apa yang bisa saya lakukan di rumah saya? Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Atau mungkin lebih besar lagi, apa yang bisa saya lakukan di dunia ini gitu ya. Nah, sekalipun kamu sudah mengambil langkah ini mungkin waktunya untuk mencari jalan untuk melawan ketidakadilan atau mencari jalan untuk membantu orang lain. Mari cek cara ceknya gimana sih supaya bisa mencari jalan. Apa yang kamu lihat dan itu membuat hatimu hancur hari-hari ini? Apa yang kamu lihat dan itu membuat hatimu tergerak hari-hari ini? Itu mungkin caranya bisa kamu lakukan. Setelah kamu bisa melihat itu, mari mulai melangkah. Mari mulai melayani. Mari mulai memberikan waktumu, memberikan tenagamu, dan memberikan mungkin uangmu. Gunakan keterampilan, kepribadianmu, sumber daya yang sudah diberikan kepadamu untuk mencari cara, untuk menggunakannya, untuk membantu orang lain, membawa keadilan, membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada keluargamu, kepada teman-teman terdekatmu. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan sangat peduli tentang ketidakadilan dan ingin memakai kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini artinya adalah bahwa jemaatnya harus dikenal sebagai orang yang melakukan sesuatu tentang ketidakadilan. Coba mari kita bayangkan ya. Kita dikenal sebagai sebuah komunitas. Kita dikenal sebagai The Bridge yang sangat penuh dengan belas kasihan. Kita dikenal sebagai The Bridge, sebagai komunitas yang sangat baik, yang sangat adil, yang sangat fleksibel, yang nggak cuma berdiam, tapi komunitas yang bergerak. Kita menjadi orang pertama yang membela ketidakadilan terhadap orang-orang terdekat kita. Mari bayangkan betapa besarnya dampaknya jika semua kita The Bridge bergerak bersama-sama menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Bayangkan dampak positif yang dapat kita buat di komunitas kita, di The Bridge, di sekolah kita, bahkan di dunia ini. Nah, bayangkan kesempatan yang dapat kita miliki untuk menunjukkan kepada orang bahwa Tuhan untuk mereka dan untuk membantu orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Kita punya kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih bergerak buat hidup mereka melalui kita. Bahwa Tuhan masih ada, masih terus bergerak buat hidup mereka melalui kita. Oke? Nah, saya mau cerita sebuah testimoni. Bulan November lalu ketika saya share di sini, saya ada sebuah testimoni. Saya mengatakan waktu itu bahwa adik saya sedang mengandung. Sudah beberapa tahun yang lalu mereka menikah dan mereka sudah pengen banget punya anak dan akhirnya mereka mengandung. Mereka senang, saya sangat senang, semua keluarga senang. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu, saat entah kenapa tiba-tiba saya pengen banget nelpon adik saya ini. Bener aja. Ketika saya telepon, dia langsung menangis. Dia tiba-tiba nangis dan saya syok juga. Dan dia bilang gini, bahwa janin yang ada di kandungannya tidak bertahan karena ada virus. Artinya jadinya mati, gagal. Janin yang lama mereka doakan, tunggu-tunggu dan usahakan, tiba-tiba hilang begitu aja. Jujur, ketika mereka down, apalagi saya juga down. Saya sangat sedih melihat adik saya sedih gitu ya. Saya sempat bertanya, Tuhan kok nggak adil banget ya? Adik saya seorang yang baik, takut akan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tega ya? Kenapa ya? Saat ada orang yang tega orang di luaran sana, ada loh orang yang tega membuang bayi. Tapi saat ini justru adik saya sedang berjuang untuk itu. Kayak nggak adil ya nggak sih? Di sana orang membuang-buang, tapi adik saya berjuang untuk itu. Saya benar-benar bertanya, kok Tuhan kayak gitu ya? Kok Tuhan nggak adil banget ya? Kita udah berdoa bareng, tapi akhirnya saya bertobat. Daripada saya sibuk mempertanyakan Tuhan, daripada saya sibuk kecewa sama Tuhan, yang saya tahu pasti rencananya lebih baik daripada rencana saya, daripada rencana keluarga saya, daripada saya sibuk untuk terus mempertanyakan Tuhan di mana, lebih baik saya menempatkan diri saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat adik saya. Akhirnya saya memutuskan untuk selalu ada di masa-masa krisisnya. Saya ingat banget, saya sering banget untuk telepon dia. Saya lebih naikin intensitas untuk ngobrol. Saya memberikan semangat, berdoa bareng sama dia. Saya kasih dorongan. Saya berikan lagi, saya naikkan lagi kepercayaan dirinya buat dia bangkit lagi. Kamu pasti bisa, Tuhan masih ada. Saya ada di tengah-tengah masa krisis mereka. Nah, hari ini The Bridge, saya mau bilang bahwa
Tuhan tetap bekerja. Sekali lagi, Tuhan tetap bekerja buat hidupmu, buat keluargamu, buat teman-teman di sekitarmu, buat keadaan hari ini. Even keadaan sekarang, pandemi, saya mau bilang bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak diam. Nah, saya mau ajak kita semua. Mari, The Bridge, mari do something. Do something. Jangan jadi anak muda yang hanya diam dan tidak bergerak ketika kita melihat sesuatu yang gak benar di sekitar kita. Ketika kita melihat ada sesuatu yang butuh ditolong di teman-teman kita, keluarga kita. Jangan jadi anak muda yang hanya pasif, diam, tidak melakukan apa-apa. Hanya ada di zona nyaman. Hanya tidak jadi anak muda yang gak mau ambil resiko. Tapi mari, saya mau encourage kita lagi. Saya mau ingatin kita lagi bahwa kamu adalah gereja. Bahwa kamu adalah anggota tubuh Kristus. Hari ini, saya mau bertanya kepada setiap kalian. Sebelum saya akhiri share saya hari ini, saya mau bertanya dengan sebuah pertanyaan. Kalian boleh jawab dalam hati kalian. Maukah kita menjadi matanya Tuhan yang peka melihat orang-orang di sekitar kita? Maukah kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk menolong orang lain yang membutuhkan di sekitar kita? Maukah engkau menjadi kakinya Tuhan yang gak cuma diam di kamarmu, diam di rumahmu, tapi engkau bergerak untuk menjangkau, untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu? Maukah engkau menjadi hatinya Tuhan yang selalu menaruhkan generasi di dalam hatimu? Maukah engkau tidak hanya tahu tentang Yesus, tidak hanya tahu banyak hal tentang Yesus, tapi maukah engkau menjadi followersnya Yesus, pengikutnya Yesus yang juga melakukan apa yang Yesus lakukan waktu dia hidup? Kalau engkau orangnya, hari ini engkau mau, mari dengan kerendahan hati, saya mau undang setiap engkau untuk mengangkat tanganmu dan kita berdoa. Yesus Tuhan, terima kasih hari ini. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda, The Bridge. Kami mau menjadi anak-anak muda yang do something. Karena kami tahu Tuhan masih bergerak melalui kami. Kami gak mau jadi anak muda yang pasif. Tapi kami mau Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kami bisa menjawab kebutuhan generasi ini. Bahkan untuk kami do something untuk orang-orang yang membutuhkannya di luar sana. Thank you Tuhan buat hari ini. Biar hamba berdoa berkat-Mu turun atas setiap anak-anak The Bridge dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan turun, urapan Tuhan turun atas mereka untuk mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you The Bridge. See you next week and happy Saturday. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.